Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Pada part pertama menceritakan kalau kelompok Mugiwara terjebak di salah satu pulau yang bernama Thriller Bark. Setelah lama menelusuri, ternyata itu bukanlah pulau, melainkan kapal bajak laut dari Giko Moria. Nah, bagaimana kelanjutannya? Simak video berikut ini. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Thriller Bark Part 2 versi Efek Anime. Cerita dibuka dari Luffy dan lainnya yang telah masuk ke kastil, yang mana mereka langsung dikejutkan dengan adanya zombie di dalam. Melihat hal tersebut, Luffy dan kawan-kawan pun langsung menghajar semua zombie, dikarenakan tidak ada yang memberitahu keberadaan dari Nami dan lainnya. Dan setelah berakhirnya pertarungan itu, tiba-tiba saja Sanji menghilang. Namun anehnya, Luffy dan lainnya malah menghiraukannya. Berikutnya mereka melanjutkan menelusuri istana. Namun lagi-lagi Zoro juga menghilang. Anehnya lagi, Luffy tetap melanjutkan perjalanannya. Di lain sisi, Nami, Usopp, dan Chopper pun dibawa menuju ke tempat Moria. Namun saat di tengah perjalanan, beruntungnya peti mati terbuka. Kesempatan itu pun digunakan oleh Chopper, Nami, dan Usopp untuk kabur. Namun sayangnya mereka dihadang oleh banyaknya zombie. Jadi saat itu suasana sangat genting. Apalagi Nami akan diserang oleh zombie. Namun anehnya ada zombie yang menyelamatkannya. Anehnya lagi, zombie penguin itu memiliki sifat seperti Sanji. Jadi karena itu Nami, Usopp, dan Chopper pun tertolong. Jadi di sini diperlihatkan zombie penguin melawan zombie lainnya. Di lain tempat, Luffy, Robin, dan Franky tiba di suatu tempat. Sialnya di sana mereka dikepung oleh zombie. Menariknya lagi, zombie itu sangat kuat. Jadi mereka bertiga pun cukup kewalahan. Namun tiba-tiba saja Luffy juga menghilang. Mengetahui hal itu, Robin dan Franky bergerak kabur dari tempat itu. Di sela-sela perjalanannya, mereka mendengar suara Luffy dari salah satu peti yang menuju ke tempat Moria. Namun saat mengejar Luffy, mereka berdua dihadang oleh zombie yang sangat aneh, yaitu zombie laba-laba berkepala kera. Beralih lagi ke Nami dan lainnya, di mana mereka mencoba kabur dari pertarungan tersebut. Namun tiba-tiba saja ada dua orang aneh yang kejar-kejaran. Orang itu adalah Absalom, si tak terlihat, dan Lola. Nah, di sini Lola ingin membunuh Nami, dikarenakan Nami telah merebut Absalom darinya. Sementara itu Absalom mencoba mencegahnya dikarenakan ia ingin menikah dengan Nami. Kemudian Nami, Usopp, dan Chopper dihadapkan situasi yang aneh, di mana Nami menjadi inceran dari Lola. Bahkan penguin yang melindungi Nami pun tidak bisa melawan Lola. Di antara pertarungan itu, Absalom berhasil menculik Nami. Akan tetapi Nami tidak diam saja. Ia pun membuat Absalom tidak bisa bergerak dengan teknik listriknya. Dan alhasil Nami, Usopp, dan Chopper akhirnya bisa kabur. Meskipun kabur, mereka dikejar lagi oleh Lola. Sampai akhirnya Lola pun bisa menangkap Nami. Di situasi yang genting itu, Nami berpura-pura menjadi laki-laki agar bisa memanfaatkan Lola. Anehnya pula, Lola tertipu triknya. Lalu Nami menyiasati agar Lola bisa menikahi paksa Absalom. Dan akhirnya rencananya pun berhasil. Setelah itu Nami, Usopp, dan Chopper bersembunyi di dalam boneka aneh. Tak lain itu adalah boneka bawahan dari Perona. Namun saat itu mereka tidak tahu hal tersebut. Tak lama setelah itu, Perona datang setelah berhasil menggeledah kapal dari Mugiwara. Bersamaan pula, Absalom dan Hilden ada di sana. Hilden mengungkapkan bahwa topi jerami telah tertangkap, dan sekarang akan diambil bayangannya. Selain itu ada penyusup lagi yang datang. Orang itu adalah pendekar bersenandung. Mendengar semua itu, Absalom dan Perona pergi ke tempat Moria. Adegan beralih lagi ke Franky dan Robin, di mana mereka dikepung oleh zombie laba-laba dan zombie sebelumnya. Akan tetapi Franky tidak habis pikir. Ia pun menghancurkan jembatan itu agar zombie terjatuh dari ketinggian. Sementara itu Robin menggunakan kekuatan tangannya untuk terbang. Tak lama setelah kejadian itu ada orang jatuh dari atas. Tepatnya itu adalah Brook. Adegan beralih lagi ke Franky dan Robin, yang mana mereka mencoba untuk kabur. Namun mereka tidak berhasil karena mereka dihadang oleh laba-laba. Di saat itu, Franky sangat marah dan menghajarnya berkali-kali. Namun sayangnya, laba-laba itu tidak mati, dikarenakan itu adalah zombie. Alhasil Franky dan Robin pun tertangkap. Beruntungnya Brook ada di sana. Anehnya, ia sangat tenang.
Kemudian diperlihatkan kekuatan dari Brock, di mana ia berhasil membuat laba-laba itu terluka parah dengan teknik berpedangnya. Lalu Brock mengatakan kalau pertarungan itu telah berakhir. Kenapa demikian? Karena Brock telah mengetahui kelemahan dari zombie, yaitu dengan memberikan garam ke mulut dari zombie. Alhasil zombie laba-laba itu pun mengeluarkan jiwa, yang mana jiwa itu kembali ke Moria. Jadi kesimpulannya yang bisa membunuh zombie adalah garam. Brock mengetahui informasi itu 5 tahun yang lalu, yang mana dulunya ia mencoba keluar dari segitiga Bermuda. Alih-alih keluar, malahan Brock terjebak di pulau zombie ini. Dikala mencoba keluar dari pulau Thriller Bark, malahan Brock tertangkap oleh zombie. Dan saat terbangun, bayangannya telah dipotong oleh Giko Moria dengan buah iblis Kage-Kage no Mi. Dan bayangannya itu dimasukkan ke dalam mayat yang telah dibuat oleh Hawkback. Setelah bayangannya diambil, Brock masih hidup dan dibuang ke lautan. Beberapa waktu berlalu, kemudian Brock kembali lagi ke tempat ini. Namun ia tidak berhasil mengambil bayangannya kembali, dikarenakan bayangannya berada di mayat legenda hidup yaitu Ryuma. Meskipun melawan bayangannya sendiri, kekuatan dari mayat Ryuma sangatlah kuat. Jadi Brock keluar dari tempat ini hanya dengan informasi kelemahan dari zombie yaitu garam. Setelah mendengarkan cerita itu, Franky dan Robin pun paham apa yang dialami oleh temannya dan Brock. Jadi kesimpulannya ada kesempatan untuk menyelamatkan Luffy dan yang lain. Berikutnya diperlihatkan hal yang mengejutkan, di mana Moria berhasil mendapatkan bayangan dari topi jerami. Dengan itu, maka tujuannya akan tercapai, yaitu membuat pasukan zombie yang kuat agar bisa menguasai dunia. Berikutnya Moria dan anak buahnya menuju ke ruangan pendingin, karena di sana ada mayat yang dibekukan. Tepatnya adalah mayat dari iblis 500 tahun yang lalu. Raksasa itu bernama Oz. Lalu akhirnya tujuan Moria terpenuhi, di mana ia bisa membangkitkan zombie terkuatnya. Di saat itu diperlihatkan kekuatan dari Oz, di mana dengan napasnya saja membuat angin yang sangat kencang. Namun tetap saja sifatnya seperti Luffy. Di kepanikan tersebut, Usopp dan Chopper berhasil kabur. Namun saat keluar dari kastil, mereka dihentikan oleh Absalom. Saat itu pula Absalom juga berhasil menculik Nami. Sementara Usopp dan Chopper melawan zombie yang sangat banyak. Sialnya Usopp dan Chopper tidak bisa berbuat apa-apa. Dikala itu, Franky dan Robin datang dan mengalahkan zombie itu dengan garam. Setelah mengalahkan semua zombie itu, mereka bergegas menuju ke kapal. Alasannya, Luffy, Sanji, dan Zoro juga ada di sana. Setibanya di kapal, mereka dikejutkan dengan kapal yang berantakan. Mengingat sebelumnya, kapal topi jerami digeledah oleh Perona. Dikala kepanikan itu, Usopp menemukan Luffy dan lainnya, di mana Luffy, Sanji, dan Zoro pingsan. Lalu Usopp pun membangunkan mereka bertiga untuk menyiapkan rencana selanjutnya. Di tempat lain, diperlihatkan kekonyolan dari zombie Luffy, yang mana zombinya mirip seperti Luffy. Meskipun begitu, kekuatannya sangat besar hingga melebihi Luffy sendiri, mengingat badannya yang begitu besar. Berikutnya Usopp dan Franky menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya dan kelemahan dari zombie. Bukan hanya itu saja, Franky menyetujui bergabungnya Brock. Kenapa demikian? Karena Brock mempunyai tujuan yang sama. Apalagi Brock ingin menepati janjinya kepada temannya setelah 50 tahun yang lalu. Nah, ternyata temannya itu adalah seekor paus yang tak lain itu adalah Labun. Jadi ternyata cerita dari kakek Crotus di awal perjalanan bukan hanya bualan belaka. Mendengar hal itu, Luffy dan lainnya semakin percaya lagi kepada Brock. Cerita bersingkat saat mereka memutuskan untuk merebut bayangan sambil menyelamatkan Nami. Maka dari itu akan dibagi menjadi dua kubu, di mana Luffy akan mengalahkan Moria, sementara kubu satunya akan menyelamatkan Nami dan bayangannya. Lalu rencana pun dimulai. Awalnya perjalanannya lancar sampai menuju ke istana. Namun tak disangka zombie Luffy terjatuh dari atas dan membuat jembatan hancur. Melihat itu, Luffy, Chopper, dan Robin pun menghiraukannya dan menuju ke tempat dari Moria. Sementara Usopp, Zoro, Sanji, dan Franky terkejut dengan adanya raksasa itu. Alih-alih menyerang, monster itu malah mengambil batu untuk digunakan seperti topi agar seperti raja bajak laut. Jadi Usopp dan lainnya sangat beruntung karena monster itu sangat bodoh seperti kapten. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Lagi-lagi mereka dihadang oleh seseorang. Tak lain orang itu adalah Perona. Waktu itu mereka cukup kerepotan dengan kekuatan dari Perona. Namun Usopp tidak terpengaruh dengan kekuatan negatif dari Perona, dikarenakan Usopp dari awal sudah berpikiran negatif. Jadi Zoro dan lainnya pun mengandalkan Usopp untuk mengalahkan Perona. Beralih ke Luffy dan lainnya, di mana mereka juga dihadang oleh Hawkback,
yang saat itu Hawkback menggunakan boneka dari Zoro dan Sanji. Chopper yang melihat Hawkback yang menggunakan eksperimen itu tidak tinggal diam. Ia meminta Luffy untuk menuju ke tempat Moria, sementara dirinya dan Robin akan menghentikan Hawkback. Kita beralih ke Zoro, Sanji, dan Franky. Pada waktu itu, mereka berhasil menuju ke lantai atas. Namun Sanji langsung menuju ke tempat dari Nami. Sedangkan Franky dan Zoro akan menyelamatkan Brook. Berikutnya cerita akan menjadi menegangkan lagi, di mana Usopp akan melawan Perona, sementara Sanji melawan Absalom. Sedangkan Zoro dan Franky akan melawan pendekar pedang legendaris. Nah, mungkin kita sudahi dulu untuk part kali ini. Dikarenakan cerita berikutnya banyak pertarungan yang akan dilewati kru topi jerami untuk bisa keluar dari pulau ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.